Denny ungkap taktik Jokowi tampar keras Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari dibangunnya sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Sirkuit itu menurut rencana dalam waktu dekat akan menggelar World Superbike pada November ini dan gelaran MotoGP pada tahun depan. Terkait Mandalika, Denny pun menyinggung taktik tersembunyi dari Presiden Jokowi ke Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Seperti apa? Taktik tersembunyi Jokowi di balik sirkuit Mandalika. Menurutnya, Jokowi memang tidak main-main dalam urusan negara. Dia ingat betul bagaimana saat pertama kali Jokowi memimpin Indonesia, langsung memerintahkan pembangunan sebagus-bagusnya di perbatasan negara. Sebab perbatasan merupakan etalase Indonesia, masa etalase RI harus dibuat jauh lebih baik. Alhasil, kini mulai dibangunlah perbatasan RI dengan bangunan-bangunan berkelas dan juga mewah, agar orang yang datang ke perbatasan bisa langsung jatuh cinta dengan Republik Indonesia. Ini merupakan taktik jitu karena bisa menjadi kebanggaan negeri, bukan hanya perbatasan. Jokowi ternyata juga tak mau kalah seperti Malaysia dalam urusan sirkuit balapan. Apalagi kata dia, Malaysia selama ini kerap memandang remeh orang Indonesia. Mereka selalu memandang remeh Indonesia. Dia pikir kita bangsa babu karena banyak mengekspor pembantu. Mereka sebut kita Indon sebagai bangsa kelas 2 dibandingkan mereka yang sudah maju. Katanya dikutip saluran YouTube 2045 pada Rabu 10 November kemarin. Jokowi, kata Denny, lalu bersikap cerdik dan tak marah sebab dia dianggap sangat sadar bahwa marah tak akan menyelesaikan masalah. Dia kemudian meracik dengan hadirnya sirkuit Mandalika. Dan salah satu tamparan keras dari Indonesia untuk Malaysia datang dari sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Sirkuit ini bahkan punya konsep jauh lebih bagus dari sirkuit Sepang kebanggaan Malaysia, katanya. Menurut Denny, Sepang memang mendunia karena sering menggelar banyak event internasional. Sirkuit itu juga banyak dijajal nama-nama besar pembalap dunia. Namun, RI dinilai tak mau kalah dengan membuat Mandalika yang jauh lebih cantik dari Sepang Malaysia. Pilihan jatuh ke Mandalika karena dekat dengan Bali dan punya pemandangan indah karena dikelilingi lautan. Tidak seperti Sepang yang hanya dikelilingi lahan sawit, membosankan. Jokowi disebut punya cara yang berbeda dalam menampar keras Malaysia, yakni arena balap dibuat di kawasan destinasi wisata. Taktik inilah yang kemudian membuat Malaysia ketar-ketir. Bahkan bos sirkuit Sepang khawatir kalau event balapan internasional yang kerap diadakan di negaranya akan menjadi sepi karena memilih Indonesia. Bagi Denny beralasan, karena wisatawan mungkin lebih memilih Mandalika sebab bisa sekalian berwisata. Jokowi juga tak main-main lantaran aspal sirkuit Mandalika dipilih yang terbaik, mirip seperti yang digunakan pada sirkuit Silverstone Inggris, Dubai, dan Australia. Tak semua sirkuit menggunakan aspal itu karena membuatnya tak mudah tergelincir pembalap saat ngebut di waktu hujan. Ini semua dilakukan Jokowi demi wajah Indonesia yang lebih baik. Kata Denny, maaf Malaysia, kami sekarang punya sirkuit Mandalika. Mengintip megahnya sirkuit Mandalika untuk ajang World Superbike. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Manparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, melihat langsung progres pembangunan megahnya sirkuit Mandalika. Menparekraf Sandiaga Uno mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk mendukung penyelenggaraan event balap yang akan berlangsung di Pertamina International Street Circuit dalam waktu dekat dengan memperkuat penerapan prokes. Pagi ini saya meninjau langsung sirkuit Mandalika, seluruh trek saya kelilingi sepanjang 4,3 km. Situasinya ready to go. Jadi ladies and gentlemen, please start your engine. Kita persiapkan event balap ini dengan baik, kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam rilis yang diterima oleh Liputan6.com pada Sabtu kemarin. Seperti diketahui, Pertamina International Street Circuit akan menggelar ajang balap Idemitsu Asia Talent Cup yang akan berlangsung pada 12 November 2021 mendatang. Selanjutnya ajang World Superbike pada 19 November dan MotoGP di tahun depan. Menurut Sandiaga Uno, untuk menambah daya tarik minat wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara, harga tiket penyelenggaraan World Superbike di Mandalika telah dilakukan penyesuaian. Dari yang tadinya seharga Rp770.000 untuk paket selama 3 hari, menjadi Rp150.000 untuk hari pertama, Rp200.000 hari kedua, dan Rp300.000 hari ketiga.
Mudah-mudahan ini lebih cocok. Saya mendapat kabar ada ribuan peserta touring yang berangkat dari berbagai wilayah untuk melihat Superbike ini. Harapan kita, event ini memberikan peluang yang membuka lapangan kerja sehingga ekonomi bangkit dan masyarakat kembali bisa berkegiatan di tengah-tengah pandemi, dan mudah-mudahan kesejahteraan di kalangan masyarakat Lombok dan NTB juga meningkat, kata Sandiaga Uno. Sandiaga Uno pun berharap dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat sama-sama mensukseskan rangkaian acara tersebut. Salah satunya dengan memperkuat penerapan protokol kesehatan. Kami sudah tekankan kepada jajaran Polda NTB dan jajaran Korem agar ini betul-betul dipatuhi secara ketat dan disiplin, memastikan masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan, ibunya. Sementara itu, Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur menjelaskan, penerapan prokes yang ketat dan disiplin menjadi faktor utama yang diperhatikan oleh pihaknya dalam penyelenggaraan acara nanti. Kesuksesan penyelenggaraan PON Papua menjadi salah satu acuan agar tidak terjadi kasus penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan itu, Kemenparekraf bersama Antis menyerahkan bantuan berupa 2 juta hand sanitizer dan lebih dari 3.500 dispenser hand sanitizer otomatis bagi provinsi serta kabupaten di Nusa Tenggara Barat, yang dalam kesempatan ini diserahkan kepada Polda NTB dan juga kepada ITDC untuk mendukung pelaksanaan prokes dan pelaksanaan WSBK 2021 masing-masing sejumlah 250.000. Sandiaga Uno juga menyerahkan piagam penghargaan kepada tim Satgas Penyelesaian Lahan Mandalika atas dukungan dalam menyelesaikan permasalahan lahan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda NTB dan semua jajarannya untuk kejaksaan dan seluruh jajaran kejaksaan atas kerja keras dan sumbangsi yang luar biasa atas permasalahan lahan sehingga kita bisa selesaikan tepat waktu, tepat manfaat, dan tepat sasaran. Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Polisi M. Iqbal menyampaikan terima kasihnya atas penghargaan dan apresiasi yang telah diberikan oleh Kemenparekraf. Turut hadir dalam kesempatan tersebut staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf atau Baparekraf Hengki Manurung serta Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf Desi Ruhafi.